Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, gratis. Dengan mengklik subscribe berarti Anda membantu saya untuk terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan video bermanfaat lainnya. Selamat menonton. Oke guys, sahabat petani walet dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita untuk menginapkan burung walet ataupun menambah populasi dari burung walet yang ada di gedung kita, walaupun usianya memang tergolong baru dan terhitung mungkin cepat. Jadi untuk itu di sini saya akan memberikan beberapa tips yang saya lalui sendiri, saya riset sendiri tentang bagaimana caranya agar ketika kita membangun gedung walet itu memiliki atau mendapatkan hasil yang cepat, walaupun tidak terlalu cepat tapi berbeda dari yang lain kecepatannya dalam menghasilkan sebuah sarang yang akan kita panen nanti. Jadi saya merekomendasikan beberapa standar yang harus teman-teman semua penuhi pada gedung walet, yang mana hal ini akan menunjang penghasilan dari gedung walet tersebut untuk selalu produktif dalam memberikan hasil yang terbaik. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu guys, karena ini masukan yang lumayan baik. Semoga kita semua menjadi petani walet yang sukses, RBW kita dapat berkembang dan juga menghasilkan sarang-sarang yang berkualitas tinggi sehingga mendapatkan nilai yang lebih tinggi pula. Jadi saya pada awalnya juga mengalami galau ataupun gagal menginapkan burung walet. Namun setelah itu saya bertindak cepat untuk segera merubah dan mencari bagaimana agar burung walet tersebut menginap di gedung kita. Jadi kejadian ini saya alami pada gedung pertama ya. Gedung pertama saya yang mana 3 bulan pertama saya gagal. Namun setelah itu saya cari kesalahannya, saya ubah semuanya sehingga sekarang sudah beberapa kali panen dalam usia hampir 2 tahun, tapi sudah sering panen. Itu menunjukkan bahwa gedung tersebut sangat produktif. Yang pertama, saya selalu mengusahakan bagaimana respon dari suara. Jadi saya selalu mencari suara yang cocok di sebuah wilayah atau yang cocok di daerah saya, sehingga dapat mengundang banyak burung walet datang ke gedung kita untuk minimal dia mengeksplor gedung kita untuk melihat keadaan gedung kita apakah baik atau tidak. Jadi modal yang utama adalah kita mencari suara yang bagus dulu responnya. Jangan memasang suara yang responnya lambat dan cuma sedikit burung yang datang. Jadi kita harus cari suara yang bagus, banyak sekali di internet maupun di YouTube. Namun saya sempat merekomendasikan beberapa suara pada channel pertama saya, yaitu channel saya yang pertama adalah channel Sukses Muda Sabuai. Itu sudah lumayan banyak videonya dan juga lumayan lengkap di sana. Namun di channel baru saya ini saya akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana cara untuk mempercepat populasi di gedung walet kita. Yang pertama tadi adalah pemilihan suara harus tepat. Jadi cari dulu responnya. Kalau sudah ketemu suara yang respon di daerah Anda, maka gunakanlah suara tersebut dengan baik dan sesuai volumenya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pancingan seperti kotak nasi. Menurut saya kotak nasi adalah yang paling cepat. Saya sudah mencoba beberapa pancingan yang mana semuanya hampir
terpasang. Namun kotak nasi ini atau styrofoam kotak nasi ini sangat-sangat berpengaruh untuk menginapkan burung walet, yang mana saya sempat memasang banyak sekali kotak nasi dan hampir semuanya disarangi oleh burung walet. Itu hal yang luar biasa karena peningkatan yang signifikan itu saya rasakan ketika menambah jumlah dari kotak nasi tersebut. Namun kelemahannya adalah Anda harus melapis kotak nasi tersebut. Jadi jangan cuma satu lapis, jangan cuma satu kotak nasi atau satu lapis styrofoam saja, namun didouble ataupun di 3 lapis. Itu sangat aman untuk menginapkan burung walet karena apabila satu lapis itu akan hancur. Jadi itu tadi 2. Yang pertama suara, kemudian pancingan. Bagusnya memang kotak nasi untuk awal. Kemudian yang selanjutnya adalah pakan. Pakan ini sangat menarik sekali, yang mana tentunya banyak kontroversi bahwa ada yang menganggap bahwa pakan ini tidak berpengaruh pada gedung walet. Namun menurut saya untuk gedung-gedung walet yang baru ini sangat-sangat berpengaruh karena dapat mengundang burung walet datang ke gedung kita. Jadi burung walet akan datang dan mencari pakan atau mencari makan di gedung kita, sehingga besar kemungkinan burung walet tersebut menginap di gedung walet kita. Kemudian setelah 3 itu, dari segi Twitter itu harus diperhatikan juga karena posisi, apalagi posisi suara tarik ya. Anda harus benar-benar memposisikan suara tarik yang tepat. Coba cek saja pada video-video saya di channel saya yang satunya, itu mungkin ada beberapa video yang lebih spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat gedung itu tidak panas. Jadi ini adalah trik pertama saya waktu itu untuk menciptakan atau membuat gedung menjadi tidak panas ketika cuaca ataupun saat siang hari. Jadi di sini saya menggunakan kipas angin. Mungkin terdengar gila, namun hal ini banyak ditiru di tempat saya. Setelah saya mengaplikasikannya, banyak ditiru di tempat saya, kemudian banyak yang mengaku berhasil karena memang merasakan beberapa perubahan yang cukup pesat, yang mana kipas angin ini kita dirikan di belakang kotak yang berisikan air. Jadi kita bikin kotak, kemudian di belakangnya diisi air, kemudian fungsi kipas tersebut adalah mengipas air tersebut. Jadi udaranya akan lembab. Hal itu membuat burung walet menjadi betah karena tidak panas. Kemudian berapa tadi? 3. Yang selanjutnya adalah menggunakan sekat. Saya meriset beberapa kali tentang sekat ini ya, tentang penggunaan sekat apakah berpengaruh atau tidak dengan bagaimana burung walet tersebut menginap di salah satu ruang inap. Itu ternyata sangat berpengaruh. Saya merasakan sendiri pengaruhnya bahwa burung walet akan berani menginap di tengah-tengah apabila ada sekat. Itu saya alami dan juga sekarang mungkin sudah hampir merata di semua sirip sarang walet pada gedung walet pertama saya, yang mana dalam beberapa tahap saya meningkatkan sekat. Jadi ketika ruangan tersebut plong atau tidak ada sekat, maka burung walet akan bersarang di pinggir-pinggir saja atau di buncu-buncu ataupun di dekat sekat pada lar. Jadi dekat-dekat dengan lar. Kemudian jarang sekali yang berada di tengah-tengah. Oleh karena itu saya meriset, kemudian saya sekat di tengah, dan ternyata langsung setelah itu
burung walet bersarang di tengah-tengah sehingga menyebabkan pemerataan sarang di ruang inap. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi berapa tadi? 4 atau 5. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan bosan mengganti suara, namun jangan terlalu cepat. Jadi begini, kita harus memahami tentang siklus dari burung walet tersebut agar kita bisa selalu memanfaatkan atau memberikan suara yang tepat pada musim tersebut. Jadi kita harus paham tentang bagaimana siklus dari perputaran saat musim anak, musim mengeram ataupun musim kawin. Jadi kita harus paham dulu dan kita cari tahu dulu siklus tersebut pada bulan apa dan bulan apa, sehingga kita dapat menentukan suara yang kita gunakan pada genung walet kita. Jadi saya menyimpulkan bahwa pada musim anakan kita harus pandai-pandai menggunakan anakan campur birahi. Jadi suara ini cukup memanggil atau mendatangkan burung-burung baru yang notabene dari berbagai gedung lain yang baru belajar terbang dan lain sebagainya datang ke gedung kita. Jadi itulah beberapa cara yang saya lakukan selalu pada gedung pertama saya, sehingga saya sempat dihujat karena mungkin proses saya terlalu cepat untuk menghasilkan sarang pada waktu itu, karena pada 4 bulan atau 3 bulan pertama setelah saya ubah tersebut, saya sudah menghasilkan beberapa sarang yang cukup mengagetkan. Sempat saya share di Facebook dan lain sebagainya. Banyak yang hujat karena mengira saya pembohong. Namun setelah saya upload video dan juga bagaimana cara saya melakukannya, banyak orang yang kemudian belajar kepada saya tentang bagaimana menginapkan burung walet tersebut, dan sampai sekarang mungkin sudah beberapa gedung setelah saya tangani, dan alhamdulillah sekarang banyak sekali yang bahkan dari sampai luar pulau, banyak dari mungkin Sulawesi kemarin ada juga yang alhamdulillah sekarang sudah, bahkan orang tersebut sudah berani untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi padahal RBW-nya hanya bekas rumah, namun beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun, dan sekarang dia sudah panen 1 kali. Itu sudah menghasilkan sarang-sarang yang berkualitas, dan mungkin waktu itu sekitar setengah kilo, dan pastinya saya kecipratan, dan alhamdulillah saya menghasilkan atau membuat orang-orang sukses juga. Jadi mungkin itu saja sementara yang dapat saya bagikan. Semoga Anda semua sukses dalam budidaya walet, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel ini. Semoga video saya bermanfaat dan memberikan edukasi selanjutnya dengan keikhlasan dan juga niat saya untuk membantu rekan semua agar sukses di dunia walet. Jadi sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.